Halo, selamat siang Indonesia, selamat siang sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Dewa, di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa download di Google Play Store dan Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Untuk Anda yang ingin update informasi mengenai seminar-seminar online yang kami selenggarakan, Anda bisa klik website dan juga download aplikasi mobile kami di Google Play Store atau Apple App Store, ya, indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, di siang hari ini terasa sangat istimewa dan luar biasa karena telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau juga yang istimewa dan sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Andri Wongso, motivator nomor 1 Indonesia yang akan memberikan kita motivasi agar kita selalu kuat dan kokoh dalam menghadapi kehidupan ini. Selamat siang, Pak Andri. Selamat siang, Pak Andri Wongso. Mic-nya belum dibuka. Pak Andri, mic-nya belum di-unmute. Oke, sambil menunggu Pak Andri buka mic-nya, mungkin host bisa buka mic-nya, bisa dibantu. Oke, Pak Andri sedang membuka mic-nya, kita akan menunggu koneksi suara dari Pak Andri, yang kita tahu bahwa kita sudah melihat dari kamera Pak Andri yang sudah dibuka. Kita lihat Pak Andri juga, ya, oke Pak Andri. Sudah terdengar dengan jelas dan kuat. Oke, selamat siang Pak Andri, apa kabar? Ya, tetap luar biasa. Luar biasa jelas ya, Pak. Ya, jelas Pak. Ya. Oke. Luar biasa. Ya, sahabat luar biasa. Sahabat pembelajar, sebentar lagi Pak Andri Wongso akan memberikan kita motivasi yang luar biasa, kali ini dengan tema The Power of Determination, ya. Tapi sebelumnya Pak Andri, saya akan ingetin dulu untuk sahabat pembelajar yang memiliki pertanyaan atau sharing, silakan Anda bisa tulis di Zoom group chat di Zoom, dan Anda juga bisa yang ingin langsung menyampaikan pertanyaan atau sharing, langsung buka mic, nanti kita atur, langsung berinteraksi dengan Pak Andri Wongso. Oke, Pak Andri, The Power of Determination, ya. Ini judul yang menarik sekali ini. Kalau saya kemarin sempat ketika menerima judul ini, saya lihat-lihat quote-quote Pak Andri. Jadi, the real successful person are ordinary people with extraordinary determination. Ya. Miliki keteguhan hati Anda di setiap perjuangan Anda. Ini yang kemarin saya ambil dari quote, dari ribuan quote-nya Pak Andri. Mungkin ada penjelasan khusus, Pak, the power of determination ini, Pak. Silakan, Pak Andri. Ya, ini the power of determination, kekuatan determinasi. Bagi siapa saja yang mau meningkatkan kualitas kehidupannya, yang mau meningkatkan kualitas suksesnya, tidak bisa tidak memiliki the power of determination. Karena kemanapun, dimanapun, mau apapun, sebuah perjuangan, harus sadar kita sebagai pejuang hidup, tidak ada satupun yang selalu mulus. Yang ada justru selalu gangguan, dan gangguan. Dan ini adalah hal yang sangat normal, hal yang sangat lazim. Maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, karena pasti menghadapi, maka dibutuhkan pengertian, dibutuhkan spirit, yaitu tadi determinasi. Dan kita bisa melihat ya, sebuah negara besar, sebuah perusahaan besar, orang besar, siapapun yang mau mencapai yang lebih tinggi, one step ahead, pasti yang dihadapi macam-macam masalah. Salah satu contoh, kita perusahaan umpama mau ekspansi ke luar negeri, ke luar kota. Tidak ada yang semuanya itu lancar, kecuali dilancarkan. Kita yang melancarkan.
Maka saya pernah nulis sebuah coretan. Tidak ada sukses sejati ya yang jalannya lancar. Selalu kita yang bikin. Maka manusianya tadi yang bertanggung jawab untuk kehidupannya, yang membuka, melancarkan yang apa yang akan kita raih. Dan tenaga determinasi ini merupakan satu keharusan, merupakan satu pengertian. Jadi kalau Anda mau meningkatkan lebih tinggi lagi, tidak bisa. Tidak. Harus memiliki senjata. Yaitu sama juga kita mau olahraga basket, butuh bola. Sama, mau sukses, poin kecil yang disebut determinasi. Karena dalam sebuah proses tadi, sebuah mimpi, sebuah target, sebuah tujuan. Di tengah-tengahnya ini adalah sebuah proses, dan ini hasilnya. Pikiran, hasil, keinginan, hasil. Nah, prosesnya ini panjang kali lebar. Kesiapan, planning, dan lain sebagainya. Mulai jalan, tinggal 25%. Tinggal 20%. Makin dekat, makin sulit. Itu klimaksnya. Maka dibutuhkan keuletan, kesabaran, keteguhan, dan determinasi. Determinasi ini bukan suatu yang pasif. Sabar, pasif. Pasrah, pasif. Determinasi ini lebih dari ulet. Kalau ulet itu alot, nggak mati-mati. Kalau determinasi ada satu respon yang melawan. Melawan. Bukan seperti yang kemarin diinjak polisi mati. Itu nggak ngelawan. Nah, pas HP diinjak mati. Itu pasrah. Kalau determinasi ini adalah satu sikap mental yang melawan. Melawan tekanan, melawan cobaan, melawan himpitan. Dia melawan. Determinasi. Nah, kalau tanpa determinasi, perjuangan manusia tidak mungkin akan tercapai. Jadi sebagai contoh, kita bisa lihat di buku-buku ya, personal, buku autobiografi, nggak ada satupun yang mulus. Selalu, lah halangan itu macam-macam tulisannya. Yang harus sabar, harus ulet, harus teguh. Nah, intinya cuma itu, never give up lah. Tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah, maka dibutuhkan determinasi. Ya, di dalam kehidupan saya udah panjang kali lebar, contohnya banyak sekali soal determinasi. Nah, terutama kita semua saat ini kan menghadapi COVID-19. Kebetulan pemerintah sudah melonggarkan PSBB. Nggak tahu tempat lain ya, terutama di Jakarta pelonggaran. Tapi kita masih terikat dengan kondisi yang sama sebetulnya. Masih stay at home, masih kondisi belum bisa full aktif, masih setengah aktif. Nah ini dibutuhkan determinasi untuk tetap bertahan dan menyadari bahwa yang kita hadapi tadi bukan gampang. Butuh satu spirit determinasi menghadapi segala macam, baik mental, baik karakter mental maksudnya capek, bosan, jenuh itu determinasi. Lalu kenyataan yang ada berat. Maka dengan pengertian determinasi ini akan membuat kita ini punya daya tahan untuk melawan tekanan dan menjadi pemenang. Dan ini buat saya mutlak setiap orang ya sekali lagi yang mau maju harus punya senjata spirit determinasi. Itu pembuka saya. Oke, baik Pak Andri. Jadi determinasi ini senjata utama ya Pak Andri untuk mencapai kesuksesan. Enggak, sebetulnya bukan senjata utama. Senjata yang harus dimiliki seperti rem aja loh. Rem mobil, rem itu dipakai terus ya? Enggak tentu. Di jalan tol enggak, tapi itu dibutuhkan saat bahaya. Nah ini terbalik. Kalau itu rem, kalau ini kebalikan, dorongan. Saat tekanan datang muncul. Jadi awal kita usaha, awal kita hadapi masalah, nggak ada tekanan, masih coba. Makin masuk ke dalam, ya kok berat. Makin berat, nah itu dibutuhkan. Tidak boleh kalah. Maka di dalam pengertian kita ini sebagai pengusaha,
apa itu properti, apa itu MLM atau asuransi. Mental determinasi kalau tidak punya, jangan harap akan sukses. Tidak mungkin sukses. Karena tekanannya, cobaannya banyak banget. Apalagi kegagalan. Ya. Wasi. Ya, itu. Daya tahan ya untuk melawan rintangan-rintangan yang ada ya. Iya. Ya. Daya tahan. Daya tahan. Nah, daya tahan tentunya ini sangat berkaitan dengan indahnya apa yang menjadi target kita sendiri. Jadi ada kaitan mendorong kita untuk ulet itu. Karena indahnya target, gairahnya target yang akan kita capai tadi menimbulkan gairah yang besar untuk mencapainya. Sehingga determinasi itu ikut muncul dalam persiapan dan jalan terus. Maka itu antara indahnya target kita, mimpi kita, khayalan kita, diiringi dengan pengertian skill kita. Skill, ilmu, proses berjalan, dan titik terakhir tetap membutuhkan determinasi. Jadi kalau bagus ya, indahnya ya punya mimpi yang indah, punya strategi yang indah, punya planning-planning yang indah, seperangkat sistem yang indah, dan itu spirit fighting plus determinasi. Determinasi. Melengkapi semua senjata gitu ya Pak ya. Artinya tadi Pak Andri kan sampaikan bahwa apapun target kita, apapun impian kita, apapun pekerjaan kita, apapun bisnis kita, kalau kita tidak punya determinasi akan tidak mungkin ya. Kemungkinan tidak kecil mungkin. Itu tidak mungkin ya. Udah pasti tidak mungkin mencapai kesuksesan ya. Pasti tidak mungkin. Yeah. Karena itu seperti kita kalau bayangkan zaman dulu buka ban, tahu bukan ban? Yeah. Congkel, itu ada satu paksaan sedikit. Nah, cuilan ini apa namanya? Ungkitan. Inilah determinasi. Nah, ini determinasi. Kalau nggak ada tambahan tenaga lebih, dia nggak buka. Yeah. Apalagi lemah ya Pak ya, nggak mungkin kebuka ya. Ya, apalagi lemah, lalu pasrah, ya mudah-mudahan kita dimenang. Nggak ada. Di dalam bisnis, di dalam olahraga itu nggak ada kaitan. Kaitan dalam diri sendiri dan effort kita nih loh. Nah, itu baru bisa melahirkan keberuntungan setelah kita berusaha. Kalau kita udah usaha, memungkinkan keberuntungan. Ini bisa, sukses. Ada kata-kata seperti itu. Ya, determination. The power of determination menjadi sangat penting sekali ketika kondisi yang 3 bulan terakhir kita rasakan, Pak ya, setelah COVID-19 Indonesia dan dunia. Ini apakah menjadi ujian kita, apa kita memiliki determinasi itu ya, Pak ya? Berarti? Oh ya jelas. Karena pengertian-pengertian ini harusnya menjadi bagian dari pengetahuan. Bahwa apapun, olahraga apapun, bidang apapun, bisnis apapun, tidak ada satupun yang mulus kecuali tadi monopoli. Dan itu semua ada batasan. Batasan lewat masalah. Maka tidak bisa tidak. Di kehidupan ini tidak ada yang mulus. Kecuali kita yang bikin mulus. Tidak ada jalan rata menuju sukses. Kita yang meratakan. Meratakan itu suatu slogan. Saya ratakan. Success is my life. Hak saya. Maka keluarlah. Api motivasi akan keluar. Api superioritas, bukan superioritas. Itu penting banget. Jadi superioritas ini kalau kasarnya itu egois. Ambisi itu kasarnya serakah. Tapi dibalik, ambisi yang plus. Superioritas yang plus. Semua juara olahraga tidak mungkin tidak memiliki superioritas. Yang tidak punya superioritas kalah. Nah, superioritas itu tadi ada dukungan yang harus dijaga. Itu kandungannya kuat banget itu. Spiritnya, kandungannya itu motivasi. Aku mau juara. Success is my life. Aku mau juara. Nah, itu kandungan determinasi sudah di dalam, sehingga dia dalam proses akan bisa mengalami kemajuan. Oke, Pak Andri, tadi Pak Andri sampaikan bahwa dalam perjalanan kehidupan Pak Andri pasti banyak sekali menemukan
kejadian-kejadian atau tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan yang Pak Andri selesaikan, Pak Andri ratakan dengan daya tahan atau determinasi yang kuat. Ada Ya, mungkin bisa diceritakan satu contoh yang ya. untuk ini, Pak? Dari Contohnya ya, ya. saat saya punya ide membuat kartu ucapan, motivasi, saat itu tahun 85 belum ada satu perusahaan, satu toko yang jual kata-kata motivasi. Ya. Di kartu penyelip. Zaman segitu nggak ada. Lalu mimpi tinggi kita. Waduh, kalau anak-anak sekolah, setiap anak sekolah punya satu lembar aja. Lah kalau 10 juta lembar setiap bulan, saya untung 10 rupiah, berarti untung ratusan juta. Lah kalau untung 100, berapa? Itu khayalan tinggi. Begitu kartu jadi, lewat satu pergulatan sampai jadi kartu, dari ide jadi kartu, lah jadi kartu mau dijual. Naik motor, keliling, ditolak. Ya. Kartu apa ini? Nggak ada yang lihat. Ya nggak ada yang lihat, dong baru pertama, Pak. Produk baru, keliling satu, terus gagal terus. Pulang, kok gagal? Muncul Andri, sabar. Ulet. Bisa sukses kamu. Ngomong sendiri kayak orang bego. Tapi ternyata setelah kita belajar psikologi, itulah autosuggestion. Jadi balik lagi, jalan lagi besok. Muter di toko yang beda. Muter. Lama-lama dari frustasi, bosan, muncul kekuatan pengertian bahwa tahan. Akhirnya ada 1-2 toko yang beli. Entah itu kasihan, entah lihat kini jual kasihan, cerita mantan bintang film kok jualan kartu, terserah. Yang penting energi tadi. Energi tidak mau kalah dengan tolakan tadi. Ada yang mau. Tahan lagi. Nah, itu disebut determination. Tidak mencapai, tidak berhenti. Akhirnya, karena ada hawa yang kuat, begitu ada yang orang beli kartu, bayangin, ini akan terjadi gulungan. Benar, dalam waktu singkat, 1-2 tahun, meledak. Nasib langsung berubah. Gara-gara tadi itu, memiliki energi determinasi yang tidak pernah putus. Never give up. Jalan terus. Nah, dalam perkembangan, tetap sama. Nggak ada, sukses itu nggak berhenti. Karena makin digedein, makin banyak juga halangan. Makin besar targetnya, makin besar halangan. Tapi makin besar skala mentalnya, jiwanya makin gede. Kan produknya nggak 1 macam, 2 macam, 3 macam, lalu ekspansi ke luar kota, tempat nggak cukup, bikin lebih gede lagi, sewa tempat lagi, bikin lagi, beli lagi, gede lagi, terus gulung. Sampai akhirnya jadi perusahaan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita, setiap manusia yang mau berhasil, harus memiliki energi determination. Ya. Ya. Oke, Pak Andri, luar biasa ya. Kisah itu baru sepenggal kisah perjalanan Pak Andri ya, yang contoh-contoh yang bagus sekali buat kita, apalagi di saat seperti ini, dan cocok sekali ya bahwa ide-ide, kemudian energi yang tadi saya mencatat, energi, determinasi, tidak mencapai, tidak berhenti. Ya. Ini luar biasa ya. Ya. Jadi zaman sekarang apalagi untuk anak-anak muda terutama millennials ya. Kalau kalian tidak memiliki pengetahuan, pengertian energi ini, nggak mungkin sukses. Masa? Pasti. Batasan sukses cuma sementara. Nggak bisa jangka panjang. Karena apa? Sukses selangkah, belum tentu sukses 2 langkah. Sukses selangkah ini bukan ukuran. Ini cuma proses sementara yang menuju ke atas. Jika mau nekat lagi, nggak punya bobot, tidak punya peralatan determinasi, nggak mungkin berhasil. Maka jangan getas terhadap masalah. Sebagai anak muda harus ngerti, banting tulang juga sama, banting mental juga sama, supaya jadi menguat. Karena apalagi di online ya, saya tidak percaya sama sekali dengan bisnis online. Maksudnya, wah Pak, umpama anak saya ini, wah saya berhasil. Ingat, sekarang sudah berhasil, sementara. Minggu depan belum tentu. Bulan depan belum tentu. Karena apa? Zaman sekarang gampang sekali nyontoh. Produk kopi.
wah kopi paling top merek A. Besok merek B keluar. Wah merek A enak, gurih susunya. Gampang banget itu, cuman adonan kok. Bisa dicari. Sekarang ini, kalau saya minum kopi merek A, B, C, D, hampir sama sekarang. Kurang lebih sama. Karena apa? Anak muda saling riset. Nah, berarti menunjukkan nanti ke depan itu, produknya hampir sama semua. Maka betapa pentingnya konsistensi branding, konsistensi produk, dan tidak berhenti untuk inovasi, berkembang terus dan menguasai jaringan pasar ini. Ini nggak gampang. Membangun ini butuh mental, determinasi, dan jiwa superioritas. Oke, luar biasa Pak Andri. Tadi Pak Andri ketika cerita tentang perjuangan bagaimana menjual kartu Harvest itu, saya lihat ada ini akunnya namanya Case dengan memakai belangkonnya, memberikan reaksi Pak, jempol gitu. Saya bisa dibuka mic-nya Pak, kita bisa berinteraksi Pak. Saya bisa panggil Pak Kes. Apa yang terima kasih Pak Dewa. Ya, di benak Bapak Pak tadi ketika mendengar Pak. Terima kasih Pak Dewa dan teman-teman lainnya. Salam hormat Pak Andri. Ya, belangkonya top. Terima kasih. Saya termasuk penggemar beratnya Pak Andri karena ada kesamaan, kita sama-sama pemuja ibu ya Pak Andri. Berawal dari buku, karena walaupun saya Muslim tapi bapak saya, orang tua saya Buddha. Jadi mungkin ada pengaruh-pengaruh itu. Saya membaca sejarah Pak Andri dari dari gelar SGTT ya, itu sehingga menjadi seorang figur seperti ini, saya respect sekali Pak Andri. Terus terang, saya merasa terhormat Pak Dewa dapat undangan untuk ikut nimbrung di sini. Yeah. Soal kartu Harvest itu memang zaman-zaman segitu memang sangat absolutely very rarely ya, sangat langka. Kecuali saya dapat buku dari luar negeri itu memang ada. Tetapi di Indonesia saya pikir Pak Andri lah pionirnya gitu. Yeah. Maka saya katakan produk Harvest itu adalah sebuah ikon, sebuah karya legend bagi penyuka buku, bagi buku lover di Indonesia. Yeah. Pak Dewa dan Pak Andri yang terhormat, the power of determination ya, apakah ini bisa dikatakan semacam daya ungkit ya, atau ada korelasinya dengan endurance seseorang? Iya. Karena itu satu, karena ini kan ada kaitannya dengan ini, the key of success ya, seperti yang tadi Pak Andri katakan. Yang saya suka adalah success is my right ya. Sukses adalah hidup saya, adalah hak saya. Makanya mohon petunjuk Pak Andri. Oke. Is it the key to be success or what? Thank you so much. Salam hormat. Oke, terima kasih Bapak Ray. Pak Ray ya. Oke, Pak Ray. Oke. Oke, terima kasih Pak Ray atas sharingnya dan komentarnya. Dan tadi apakah terkait dengan endurance seseorang ya Pak ya? Ya, betul. Jadi memang istilah itu macam-macam lah. Pengertian determination buat saya itu campuran. Kumpulan ulet, tegar, teguh, alot, sabar, jadi satu tuh. Masih nggak cukup untuk menggambarkan satu kata-kata determinasi. Jadi tentu endurance juga sama. Itu bagian dari the power of determination. Maka determination ini bisa muncul macam-macam, dasarnya macam-macam. Karena sadar saya harus berjuang. Tapi ada dorongan karena mau mati pun saya harus sukses. Itu motivasi. Maka kenapa saya bilang, kalau usahawan-usahawan, bisnismen baru, atau para startup mau maju, harus punya ambisi plus. Biasa orang yang ambisi, wah itu serakah. Tidak ada pengusaha sukses sejati nggak punya serakah. Cuman dipoles, kata-kata serakah itu dibikin plus. Karena apa? Saya mau bangkitkan potensi saya mau buka A, B, C, ekspansi gimana-mana, membantu orang banyak jadi karyawan, supaya bisa hidupin orang lain. Ini adalah mental yang positif. Cuman orang lihat,
Serakah. Serakah itu bukan begitu. Dapat satu, mencari, mematikan orang banyak. Dengan cara kasar, merampok. Nah, itu serakah. Loh, saya cari ide, laku nggak laku, urusan saya, maju syukur. Nah, itu kan ide, bisa jalan. Itu adalah, buat saya adalah ambisi. Ambisi mau jadi juara. Saya mau jadi juara tahun ini, Olimpiade. Ngotot. Bukan satu orang yang ngotot. Bisa 20 orang yang bareng-bareng, yang punya ambisi. Yang sukses pasti sama. Yang sukses pasti yang punya ambisi. Sama juga. Nah, ambisi itu lengket. Endurance, sikap mental, kepositifan, sistem, termasuk determinasi. Jadi istilah-istilah itu saja yang dimiliki oleh pandangan orang lain. Padahal ini adalah satu perangkat senjata yang harus disadari. Jadi bukan sekedar punya, bukan sekedar harus seperti, bukan. Sadar bahwa mau maju harus punya itu energi. Kalau nggak punya itu, jangan. Jadi pertanyaan Pak Arya tadi, endurance, satu daya tahan keuletan mental dan fisik tadi, termasuk di dalam determinasi. Tapi untuk mewakili, tidak cukup. Ulet, tidak cukup. Sabar, nggak cukup. Teguh, nggak cukup. Tegar, nggak cukup. Itu protolan, potongan-potongan. Kalau diringkas, mengkristal, determinasi. Maka mari kita gunakan the power of determinasi tadi, baik menghadapi COVID-19, mentalnya saya harus kuat, tidak terpengaruh, bisa ngatasi di dalam, terutama stay at home tadi yang saya ulang kembali, bisa dekat dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan diri sendiri, komunikasi dengan diri sendiri, bisa belajar, latihan fisik, dan kesetiakawanan sosial. Nah, di samping itu, kalau ini lewat, determinasinya kita mengembangkan potensi diri kita mencapai puncak yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Andre. Semoga terjawab ya. Oke, Pak Re. Thank you so much, Pak Andre, Pak Dewa. Thank you. Iya, sama-sama, Pak Re. Oke. Pak Andre, ini sudah ada beberapa komentar. Saya baca dulu, Pak Andre ya. Ada Pak Yudhistira Askar. Salam kenal dari Garut. Ya, oke, salam kenal juga Pak Yudhistira dari kami berdua dan dari teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak Riki Nugraha, luar biasa Master Andri Wongso, motivator nomor 1 Indonesia. Riki Nugraha SE, MM, RFP Agency Director Builder Sinarmas. Oke, terima kasih Pak Riki. Kemudian ada Bu Yovita Karlina. Ini pertanyaan Pak Andri. Determinasi itu maksudnya ketetapan hati atau tujuan yang bisa diwujudkan dengan aksi konsistensi, begitu ya Pak Andri? Sorry, ulang lagi. Determinasi itu maksudnya ketetapan hati atau tujuan yang bisa diwujudkan dengan aksi konsistensi, begitu ya? Iya. Oke. Jadi seperti itu ya. Itu betul bahwa determinasi itu ketetapan hati ya. Jadi bisa sebetulnya gini, pengertiannya ketetapan hati itu beda dengan determinasi. Ketetapan hati saya mau mencapai sukses. Alat untuk memperjuangkan namanya determinasi. Jadi ketetapan hati, saya mau menjadi juara badminton perorangan di Indonesia. Caranya latihan dengan keras dan mempunyai determinasi untuk mengisi supaya mencapai ketetapan hati. Jadi ini alat dan target. Jadi ketetapan hati itu tujuan, determinasi ini alat untuk menuju itu, Pak ya? Proses pencapaian menggunakan mental. Iya, karena pada saat ngalami di tengah-tengah banyak sekali. Itu properti atau asuransi atau MLM, tengah-tengah nggak tahan. Nggak tahan. Ketetapan hati, kalau nggak punya pengertian itu tadi, nggak bisa jebol pasti. Di tengah-tengah akan nonton. Maka itu dijadikan satu. Tadi saya di awal kan bilang, mimpi tadi, sama ini jadi jalan bersama. Oke. Bu Yovita, semoga terjawab. Jadi determinasi adalah untuk mencapai alat untuk mencapai proses ketetapan hati, itu tujuan ya. Kalau belum terjawab, silakan Bu Yovita bisa langsung buka mic. Saya beri waktu kesempatan untuk sekarang. Oke, terjawab ya.
Oke, sudah chat Pak Andri. Ya. Terima kasih Bu Yovita. Ada Pak Habib Ilmi juga. Salam kenal Pak Andri. Ya. Oke, salam kenal ya. Ini cuman salam kenal aja nih, Mas Habib Oke. Ilmi ya. Ya, Sudah ya, buka ya. kamera juga. Mas Habib kalau mau bertanya silakan ya. Juga ada dari Sarinah Property Batam. Salam kenal dari Sarinah Property Batam ya Pak Andri Wongso, motivator nomor 1 Indonesia. Bagi sungguh luar biasa. Oke. Pak Andri Wongso selalu luar biasa ya. Oke, Mas Habib bertanya, bagaimana agar konsisten dalam mengimplementasi the power of determination? Bagaimana agar konsisten dalam mengimplementasikan the power of determination, Pak? Ya, satu, Oke. hadapi, cuma satu, face the problem, hadapi kesulitan, hadapi halangan, hadapi masalah, hadapi problem, itu namanya determinasi yang langsung, directly menghadap. Kalau tidak berhadapan, ya nggak ketemu-ketemu. Sama seperti renang, baca buku 10 jilid tentang renang model kodok, selesai baca 3 bulan, nggak renang, nggak ada. Bagaimana supaya nyemplung, minum air, harus. Tidak ada perenang, awal perenang, nggak nyemplung, minum air, nggak ada, pasti nyemplung, pasti minum air. Nah sama, bagaimana menghadapi supaya determinasi kuat, hadapi masalah tadi itu. Terjun ke dalam, tahan, ulangi lagi, tahan lagi. Nanti pada saat mengalami kemenangan, baru berasa, oh iya ya, butuh determinasi. Nggak selesai, masih panjang. Jadi selama hidup harus punya itu, selama kita masih mau memperjuangkan apa yang jadi mimpi kita. Oke. Terima kasih, Pak Andri. Ya. Mas Habib, terjawab Mas Habib? Atau bisa buka mic langsung? Oke, sudah terjawab Pak Andri. Ya. Jadi, latihan merintangi tantangan sekecil apapun dalam hidup kita ini bisa disebut determinasi ya, melatih determinasi daya tahan tubuh, daya tahan kita ya Pak Andri ya? Ya. Itu latihan kan memang dari kecil-kecilan, masalah kecil dijalani, masalah kecil dijalani, lama-lama mengkristal, lama-lama mental menjalan jadi menguat jadi pikiran, jadi mental, jadi senjata nuklir untuk mengembangkan diri kita. Jadi intinya kalau kita menghadapi satu masalah, apalagi sekarang ini sepertinya banyak masalah, ini sebenarnya latihan ya, untuk latihan bagaimana kita mengasah determinasi kita ya. Oh iya, ini ujian berat, bukan ringan. COVID-19 ini ujian berat bagi seluruh manusia penghuni bumi ini. Tentunya terutama pemerintah, presiden berat banget, menteri-menteri, dokter, para para medis, ya, para relawan, polisi, tentara yang bantu-bantu. Nggak gampang ini. Kalau kita juga tidak punya determinasi untuk tetap tahan di rumah, tetap stay at home, lalu kita iseng nggak masalah kalau iseng ngerti, masih tutup masker dan lain sebagainya. Wah, saya orang kuat. Oh, jangan harap. Karena nggak tahu musuh di mana ini. Maka lebih baik determinasi stay at home, tapi belajar. Nah, ini yang didapat nanti energi pengertian tadi loh. Energi daya tahan, energi menghadapi kesulitan, pengangguran, bosan, jenuh. Ini jadi pengertian. Nanti banyak fungsinya untuk digunakan ke depan. Karena dengan diam, bertahan, jenuh, bosan itu kadang-kadang saat kita tenang, muncul. Saat kepepet, muncul ide. Kreativitas muncul, kok nggak gini, nggak gitu. Maka itu informasi banyak sekali. Ikut Zoom seperti ini, muncul, baca buku lagi, lalu lihat di internet, berita-berita, bisa muncul ide. Lah, ide muncul kalau mental bagus. Kalau mental jiwa negatif, pesimis, ragu-ragu, ya nggak akan keluar. Tidak mungkin keluar. Inovasi tidak akan lahir dari mental yang tidak sehat. Jadi melatih kita juga untuk aktif ya Pak, tidak pasif ya. Oke. Saya sapa dulu Pak Riki Nugraha, Pak Wiryawan, Pak Kapler Marpaung juga yang sudah buka kamera. Ada yang perlu ditanyakan Pak Riki Nugraha? Tadi Pak Riki menyebut dengan sangat lengkap ini, Pak Riki Nugraha, beliau adalah Agency Director Builder dari Sinarmas ya. Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu di-sharingkan dalam menghadapi situasi sekarang ini dengan
tadi Pak Andri sampaikan bahwa situasi saat ini menjadi latihan kita untuk melatih atau mengasah daya tahan determinasi kita, Pak Riki. Nah, sangat luar biasa sekali itu, Master Andri Wongso. Saya kebetulan salah satu murid dari Master juga, ya sangat termotivasi lah. Ya kan? Cuma satu pertanyaan saya, Pak Andri ya, Master ya, bagaimana caranya kita mempertahankan konsistensi kita terhadap perusahaan di masa pandemi ini, gitu. Ya kan? Ya. Baik. Jadi kalau kita masih hidup, tandanya ya gitu. Nggak selesai urusannya, masih ada. Itu tandanya kita masih hidup. Jadi apa enaknya? Ya running aja, jalan aja, menjalani dengan happy. Menjalani kalau tertekan, tambah syukur. Menjalani dengan happy dan syukur. Jalani. Karena ini adalah ujian. Kalau untuk usaha kita, sebetulnya bukan ujian, itu target hidup kok. Untuk memperpanjang dan seni hidup kita sudah berhasil, itu kita sengaja. Maka disengaja, kita sengaja untuk berusaha. Konsistensi, determinasi, sengaja. Kalau udah. Pandemik ini adalah ujian. Tulisannya call you. Suaranya Pak Riki? Iya, Pak. Jadi kalau pandemik ini ujian. Bukan dari saya, Pak. Kalau waktu kita perjuangan, kita sengaja kok. Sengaja untuk berhasil kok. Jadi itu sebenarnya bukan sekedar ujian biasa. Mau kita yang mau. Kalau saya mau, saya harus berhasil. Maka daya tahan mental, daya tahan pikiran, daya tahan fisik selalu ditingkatkan tadi, emosi tentang superioritas, sehingga akan munculkan secara alami akan muncul tenaga yang disebut endurance tadi, daya tahan dan alot banget untuk bisa memenangkan kemenangan. Jadi sehari-hari, tiap hari seperti itu. Jadi hidup di dalam kondisi yang penuh dengan keuletan. Yeah. Oke, terima kasih Pak Andri. Maaf tadi ada suara, jadi ada bukan dari Pak Riki, Pak Andri. Oh, Pak Riki, ya, Pak Riki terjawab ya Pak Riki ya. Happy dan jalani. Ya, terima kasih sudah terjawab semua. Sangat luar biasa sekali, Master. Oke, terima kasih Pak Riki. Oke, salam sukses luar biasa ya di bisnisnya. Oke, Pak Kapler nih, Pak Kapler Marpaung, bagaimana kabar Pak Kapler ini? Ada pertanyaan nggak Pak? Atau ada sharing? Luar biasa. Kalau Master atau Sifu, kalau kami manggilnya Sifu. Karena maha guru kami kan soalnya. Sifu, salam luar biasa. Luar biasa. Kalau di mana posisi di rumah ya, stay at home ya. Kebetulan saya lagi di kantor nih. Oh, di kantor. Udah di kantor. Iya. Di kantor. Cuman ini kebetulan baru mati AC lah, listrik di Jalan Kesehatan daerah Tanah Abang, Cideng. Oh, dia mati. Mati listrik. Determinasi menahan panas. Jadi saya sangat sepakat, setuju ya dengan master kita masalah determinasi itu. Ini menjadi satu ujian. Kalau saya mungkin tambahkan istilah baru, COVID ini menjadikan kita untuk melakukan introspeksi dan retrospeksi sebenarnya. Introspeksi, retrospeksi ke depan. Artinya, ternyata dengan kondisi COVID, kita bisa begini. Nanti harusnya ya begini, gitu kan. Contohnya saja lah, selama 3 bulan kita nggak main-main ke mall, paling belanja doang, nanti ke depan itu kita mungkin nggak perlu kita menghabiskan waktu jalan-jalan yang nggak penting gitu kan. Ini namanya introspeksi dan retrospeksi ke depan. Jadi dari COVID ini kan kita banyak belajar nih sebenarnya ya. Kalau bisnis, setuju lah, artinya kita dengan COVID ini malah ditantang untuk melakukan kreativitas thinking gitu ya. Jadi kita nggak bisa lagi normal, tapi harus dengan kekuatan supranatural ya kita melakukan perubahan-perubahan di dalam pendekatan bisnis. Malah tercipta inovasi ya. Kita pun walaupun di rumah
merenung itu kan kita kan nggak main-main juga, tapi kan kita banyak juga sambil ngopi di taman, tercipta inovasi. Jadi di rumah pun sebenarnya kita bisa sambil bermain dengan keluarga, sambil bercanda dengan keluarga, bisa juga tercipta inovasi. Oleh karena itu ke depan nanti, ya nggak salah juga, kita harus diingatkan, kita ternyata perlu juga stay at home bersama keluarga, ternyata bisa juga berpikir untuk melakukan apa yang mau kita kerjakan ke depan. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang muncul di dalam masa COVID ini bagi kita. Saya kira mungkin itu sharing saya buat Master. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kapler, Marpaung. Ya. Ada yang perlu disampaikan Pak Andri? Ya, lama nggak ketemu dengan Pak Kapler ini, kita nanti akan berkangen dia, akan kopdar ya. Jadi memang seperti apa dikatakan tadi, introspeksi ke dalam. Maka bagi orang yang cerdas hidup, mengerti hidup ini proses belajar, malah tekanan mendapatkan ide. Dalam tekanan mendapat satu sari yang positif untuk kehidupan, untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Nanti kalau udah betul-betul new normal, jadi normal banget kembali lagi, kita akan jadi pemenang. Seperti selama ini orang puasa, selama sebulan, lalu nikmati kemenangan fitri, ini juga sama. Kemenangan yang disajikan oleh alam atau Tuhan sebagai satu ujian. Ya, kita sebagai manusia, hambanya ini harus mempunyai mental determinasi menahan apapun dan tetap jalani penuh syukur aja. Happy, jalani. Mau belajar kok. Dengan semangat belajar seperti ini, kita sehat ini loh. Sudah menang. Sehat, nggak sampai kena COVID. Itu udah kemenangan. Perlu disyukuri. Ya, mari spirit ini kita praktekkan setiap hari. Ya, oke. Luar biasa. Saya sapa dulu yang buka kamera ya. Tadi sudah semua, tinggal Pak Wiryawan nih. Pak Wiryawan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu di-sharingkan? Kalau ada, silakan buka mic-nya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Di sini saya hanya mendengar aja, luar biasa, banyak pendapat-pendapat yang luar biasa sekali. Bagus sekali ini, Pak. Ya, gitu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Wiryawan. Ya, terima kasih. Iya, luar biasa. Luar biasa. Oke, Pak Andre Wongso, kita waktunya sudah di penghujung ini. Udah mau selesai. Ada closing statement, Pak, bagaimana kita memanfaatkan dengan baik the power of determination dalam mencapai kesuksesan kehidupan kita, Pak? Ya, terutama tentunya determinasi menghadapi apa yang nyata hari ini. COVID-19, sekali lagi dengan menerima semua COVID hari ini, suasana ini sebagai satu ujian. Ujian dari Tuhan, kita patuh, pasrah menerima, tapi dengan syukur menghadapi. Sikap mentalnya positif, tetap optimis, dan punya daya tahan endurance tadi. Daya tahan, keuletan, determinasi. Syukur kita sehat ini udah bagus. Sambil, tadi, mencari ide-ide baru, menjelang setelah nanti selesai, kita akan gunakan spirit of determinasi lagi untuk dalam perjuangan bisnis ataupun kegiatan kita lakukan. Jadi salam buat semuanya, sehat, ya, salam sukses, luar biasa. Luar biasa, Pak Andri. Terima kasih banyak, Pak Andri, pencerahannya, motivasinya pada siang hari ini sangat bermanfaat buat kita semua yang hadir di seminar online pada siang hari ini di Indonesia Belajar. Untuk sahabat pembelajar, silakan Anda bisa buka mic-nya, sekalian buka kameranya untuk mengucapkan terima kasih pada Pak Andri dan kita bisa saling silaturahmi. Terima kasih, Pak Andri. Terima kasih, Master Andre Wongso. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, Pak Andre. Terima kasih, Pak Awe. Oke. Semangat. Sukses luar biasa. Oke, semangat, luar biasa. Sebelum kita bubar, kita akan foto bersama dulu. Jadi mohon untuk sahabat pembelajar, silakan membuka kameranya untuk kita berfoto bersama. Ya, buka kamera. Silakan.
Yang belum buka, silakan buka. Bisa foto bersama dulu kita. Yang akan dipandu oleh Jessica. Silakan, Jessica. Ya, Bapak Ibu boleh dibuka terlebih dahulu untuk kameranya ya. Kita akan foto 2 kali, Bapak Ibu. Kita akan foto untuk yang pertama ya. Senyum, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Jessica. Terima kasih Pak Dewoso. Terima kasih sahabat pembelajar. Sampai ketemu lagi. Salam sukses luar biasa.